Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Raditya Syaputra. Saya Nisha Niong Pratama. Saya Siti Jumiati. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisa laporan keuangan chapter ketiga. Pertama, analisis aktivitas pendanaan. Aktivitas bisnis didanai dengan kewajiban atau ekuitas, atau keduanya. Kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Mengidentifikasi dan menilai karakteristik dasar kewajiban dan ekuitas. Ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban tuh dibagi tiga, kewajiban lancar atau current, kedua kewajiban tak lancar atau non current, terus ada kewajiban lainnya, ada kewajiban pendanaan dan kewajiban operasi. Terus kalau ekuitas merupakan klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Masih dengan mengidentifikasi dan menilai karakteristik dasar kewajiban dan ekuitas, ada kewajiban lancar atau jangka pendek, yaitu merupakan kewajiban yang dalam pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau dengan munculnya kewajiban lainnya. Secara konsep, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarang, karena pendeknya waktu penyelesaian hutang. Aktivitas yang timbul dari kewajiban yaitu aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi. Lalu yang kedua, kewajiban tak lancar atau jangka panjang. Merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Meliputi pinjam, obligasi, utang, dan wesel bayar. Kewajiban lancar beragam bentuknya dan penilaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan tersebut. Analisis kewajiban. Dalam hal ini, analisis didasarkan pada catatan atas laporan keuangan dan pada komentar manajemen dalam laporan tahunan serta dokumen-dokumen terkait. Jika kewajiban dinyatakan lebih rendah dari seharusnya, maka harus mewaspadai penyajian laba yang lebih tinggi dari seharusnya karena beban yang lebih rendah atau ditangguhkan. Auditor merupakan satu sumber keyakinan dalam identifikasi dan pengukuran kewajiban yang menggunakan teknik seperti konfirmasi langsung melakukan setelaah atas notulen rapat membaca kontrak dan perjanjian serta bertanya pada pihak-pihak yang bersangkutan. Sumber keyakinan lain adalah akuntansi berpasangan atau ayat berganda atau double entry accounting yang mensyaratkan adanya jurnal penyeimbang antara perolehan aktiva, beban, atau kewajiban. sewa guna usaha atau lease, perjanjian kontraktual antara pemilik leasehold dan penyewa lessee. Perjanjian ini memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pemilik selama masa sewa. Sebagai balasannya, penyewa membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau minimum lease payment. Lalu klasifikasi sewa guna usaha. Sewa sebagai kapitalis. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah atau bargain price. Masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi aset. Nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lessor. Sewa guna usaha dapat diklasifikasikan sebagai operating lease bila tidak satupun kriteria tersebut terpenuhi. Dampak operating lease. Operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan dengan sewa dan neraca. Operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital lease. Operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
dalam neraca. Operating list memasukkan bunga dalam beban sewa. Lalu ada kontingensi dan komitmen. Satu, kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Yang kedua, contingent liabilities merupakan klaim potensial atau sumber daya perusahaan. Dan yang ketiga, contingent liabilities harus memenuhi dua kondisi. Yang satu, besar kemungkinan probable bahwa aset akan turun nilainya atau kewajiban akan timbul. Dan yang kedua, jumlah kerugian harus dapat diestimasi dengan menandai atau reasonable estimate. Lalu ada analisis contingent liabilities dan analisis komitmen. Analisis contingent liabilities yaitu kewajiban kontingent yang dilaporkan merupakan estimasi. Keakuratan analisis bergantung pada keakuratan estimasi tersebut. Lalu pengungkapan kontingent meliputi deskripsi kewajiban kontingent dan tingkat resiko. Yang kedua, jumlah kontingent potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain yang diperlakukan dalam penentuan resiko. Yang ketiga, pembebasan estimasi kerugian kontingent jika ada. Lalu yang analisis komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Analisis mengenai komitmen. Yang pertama, menganalisis komunikasi antar manajemen dan siaran pers. Yang kedua, menganalisis catatan tentang komitmen, termasuk deskripsi komitmen dan besaran jumlah risiko dan bagaimana diperlakukan dalam menilai exposure risiko, kondisi kontrak, dan waktu. Yang ketiga, memahami bias yang mungkin terjadi untuk tidak mengungkapkan komitmen. Ekuitas pemegang saham atau shareholders equity. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut meliputi mengklasifikasi dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Kedua, mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuiditas. Ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Keempat, menelaah kontrak, ketentuan hukum dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Kelima, menilai ketentuan dan provisi sekuritas yang dapat dikonversi, opsi saham dan kesempatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Laporan modal saham. Sumber kenaikan modal saham yang beredar yaitu penerbitan saham, konversi utang dan saham preferen, penerbitan dividen saham dan pemecahan saham, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, penerbitan untuk opsi dan wara. Sumber penerusan modal saham yang beredar yaitu pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham, pemecahan saham terbalik atau reserve stock split. Lalu ada klasifikasi modal saham, yaitu saham preferen ciri-cirinya, prioritas atas distribusi dividen, prioritas atas likuidasi, dapat ditarik menjadi saham biasa, tidak memiliki hak suara, dan harga pembelian kembali. Sedangkan saham biasa yaitu merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki resiko tinggi dan mengembalikan tinggi atas kinerja perusahaan. Dan nilai nominal saham biasa merupakan masalah legal dan bersifat historis. Lalu ada laba ditahan atau retain earning, yaitu merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan, mencerminkan akumulasi laba rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Lalu yang kedua, dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai merupakan dividen paling umum dan saat diumumkan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Dividen ini terutang dalam bentuk aset perusahaan, dalam bentuk barang, atau dalam bentuk saham perusahaan lain. Lalu yang kalau dividen saham mencerminkan kapitalisasi laba secara permanen. Lalu pembatasan saldo laba merupakan pembatasan atau ketentuan saldo laba jumlah tertentu. Dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai atau cash dividen merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Jenis dividen lain adalah dividen non tunai atau dividen properti.
Dividen ini terutang dalam bentuk aset perusahaan barang atau dalam bentuk saham perusahaan lain. Ketiga, ada dividen saham atau stok dividen adalah distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham secara proporsional. Pemegang saham menerima tambahan saham sebagai pengalihan saldo laba ke akun modal. Lalu selanjutnya ada spin-off dan split-off. Pembagian anak perusahaan kepada pemegang saham dapat mengambil satu dari dua bentuk berikut. Yang pertama, spin-off, yaitu distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen, aset investasi dalam anak perusahaan dikurangi sebagai saldo laba. Dan yang kedua, split-off, yaitu pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki perusahaan dengan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Aset atau investasi dalam anak perusahaan dikurangi saham yang diterima dari pemegang saham dan diperlukan sebagai saham yang ditarik kembali atau treasury stock. Lalu masuk ke latihan soal. Yang pertama ada exercise 26. Soalnya manajer bertanggung jawab untuk memastikan pelaporan keuangan yang adil dan akurat. Manajer juga punya informasi orang dalam yang dapat membantu perkiraan hasil di masa mendatang. Namun manajer menghadapi insentif untuk secara strategis melaporkan informasi demi kepentingan terbaik mereka. Yang dibutuhkan, asumsikan seorang manajer dari sebuah perusahaan publik bermaksud untuk mengakui pendapatan di sebuah cara yang tidak pantas dan curang. Jelaskan hukuman yang dapat dikenakan pada seorang manajer oleh mekanisme pemantauan dan penegakan hukum untuk membatasi aktivitas tersebut. Beberapa contoh adalah A. Penerimaan penyogokan atau bribes atau pembayaran kembali. B. Pengalihan kepada seorang karyawan atau pihak luar dari suatu transaksi yang secara potensial menguntungkan, yang secara normal menghasilkan keuntungan bagi organisasi. C. Penggelapan atau embezzlement yang ditandai oleh penyalahgunaan uang atau harta dan pemalsuan catatan keuangan untuk menutup tindakan dengan demikian membuat deteksi sulit dilakukan. D. Penyembunyian atau concealment yang disengaja atau penyajian yang salah dari kejadian atau data. E. Klaim yang diajukan untuk jasa dan barang yang sebenarnya tidak diberikan kepada organisasi. Seandainya seorang manajer tidak mengakui adanya pendapatan secara tidak wajar dan curang, maka manajer tersebut tidak lagi dipercaya oleh atasannya dan bisa dikenai hukuman seperti pemecatan. Maka dari itu dibutuhkan seorang manajer yang jujur saat menjalankan tugasnya. Lalu ada latihan kedua yaitu exercise 2.14. Dalam dekade terakhir, beberapa bank pusat uang besar mencatat penambahan besar-besaran untuk cadangan kerugian pinjaman mereka. Misalnya, Citicorp mencatat penambahan satu kali ke cadangan kerugian pinjamannya berjumlah sekitar 3 miliar dolar. Penambahan cadangan kerugian pinjaman ini menyebabkan net yang besar kerugian bagi bank-bank tersebut. Sementara sebagian besar analis setuju bahwa cadangan tambahan diperlukan. Banyak berspekulasi bank mencatat cadangan lebih dari yang diperlukan, yang dibutuhkan. A. Mengapa bank memilih untuk mencatat lebih banyak cadangan kerugian pinjaman daripada yang diperlukan? Yang B. Jelaskan bagaimana cadangan kerugian pinjaman yang dilebih-lebihkan dapat digunakan untuk mengelola pendapatan di tahun-tahun mendatang. Jawabannya untuk yang A, yang pertama menghindari laba bersih negatif. Yang kedua, menghindari penurunan berpendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, menghindari kekurangan laba bersih dibandingkan dengan kelompok sebaya. Yang keempat, mengurangi variabilitas laba bersih bank dari waktu ke waktu. Selain itu, mereka dikelola lebih intensif jika tingkat mereka cukup besar untuk menutup kesenjangan dengan target yang sesuai. Lalu untuk yang B, jawabannya terlalu besar jumlahnya yang dicadangkan itu dimaksudkan agar proyeksi laba bisa dikontrol oleh pihak manajemen. Cadangan ini timbul akibat piutang tak tertagih sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan piutang dapat terjadi karena adanya transaksi penjualan. Piutang yang besar menandakan bahwa penjualan yang dilakukan perusahaan sangat baik. Sebaliknya, kerugian piutang terlalu tinggi dapat diartikan bahwa kebijakan kredit perusahaan terlalu longgar. Sehingga dengan adanya kejadian di masa lalu dapat mempengaruhi laba di masa depan dan mempengaruhi manajemen perusahaan. Problem 2.
Ya. Seorang editor dari jurnal analis keuangan mereview edisi awal buku ini dan membuatnya tuntutan. Secara umum, bilangan akuntansi terdiri dari dua jenis, bilangan yang dapat diukur dan yang harus diperkirakan. Investor yang merasa nilai akuntansi lebih nyata dari nilai pasar harus ingat bahwa meskipun angka perkiraan di laporan akuntansi seringkali memiliki dampak yang lebih besar, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama daripada angka yang diukur. Estimasi akuntan jarang didasarkan pada upaya serius oleh akuntan di bisnis atau pertimbangan ekonomi. Alasan utama akuntan menghindar dari pernyataan prinsip yang tepat untuk penentuan nilai aset adalah yang belum mereka atau orang lain pikirkan prinsip-prinsip yang secara konsisten akan memberikan nilai-nilai yang cukup masuk akal, sehingga jika pernyataan akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip ini, pengguna akan menanggapinya dengan serius. Yang dibutuhkan: A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran dalam akuntansi. B. Menurut editor ini, pengukuran seperti apa yang diinginkan investor. C. Diskusikan apakah tujuan akuntan dan investor mengenai pengukuran akuntansi adalah dapat didamaikan. Lalu untuk jawabannya yang A, pengukuran dalam akuntansi berarti penentuan dari biaya atau nilai realisasi bersih aset atau liabilities. Misalnya jika ada akuisisi, file perusahaan perlu mengukur untuk membandingkan nilai wajar dan nilai tercatat atau nilai buku dari perusahaan yang diakuisisi. Lalu yang B, mengukur kinerja investasi untuk mengukur masa lalu mereka, kinerja mereka agar efektif mengelola arus mereka portofolio. Lain menggunakan 4 langkah-langkah: pemilihan patokan, perhitungan portofolio, pengembalian berlebih, atribusi kinerja, dan analisis resiko. Yang C, bermanfaat bagi investor saat ini dan calon investor, kreditor, dan lainnya menilai jumlahnya, waktu, dan ketidakpastian masa depan arus kas. Kadang-kadang telah diamati bahwa meskipun keuntungan yang memadai di bisnis mereka tidak dapat memenuhi pajak mereka dan dividen, hanya karena kekurangan arus kas, jadi penting untuk dijaga kas yang cukup di tangan untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari dan untuk berinvestasi sebagaimana dan kapan diperlukan dalam berbisnis. Lalu selanjutnya dari problem 211, itu FASB dalam PSAK nomor 123, akuntansi opsi berbasis saham, mendorong tapi tidak mewajibkan perusahaan untuk mengakui beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi saham diberikan kepada karyawan dan manajer mereka. Draft awal proposal ini membutuhkan pengakuan dari nilai wajar opsi, tetapi FASB mendapat tantangan dari perusahaan dan memilih untuk hanya mendorong pengakuan nilai wajar. Namun baru-baru ini FASB telah merevisi standar ini, jadi PSAK 123R, sehingga membutuhkan pengakuan beban kompensasi opsi. Yang dibutuhkan: yang A, diskusikan peran yang menurut Anda harus dimainkan oleh pihak-pihak berikut dalam proses pengesahan standar akuntansi. Yang pertama FASB, yang kedua SEC, yang ketiga AICPA, yang keempat Kongres, yang kelima perusahaan atau CEO, yang keenam kantor akuntan, yang ketujuh investor. Lalu yang B, diskusikan pihak mana yang mungkin melobi untuk perubahan dari meminta pengakuan biaya menjadi hanya mendorong pengeluaran opsi saham. Jawabannya, yang pertama, FASB harus menjadi yang paling penting komponen dari proses pengesahan pedoman dalam menetapkan dan meningkatkan metode akuntansi yang digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan. FASB memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengaturnya kesimpulan dalam akuntansi dan keuangan teori harus independen dari tekanan lain. Kedua, SEC harus mengawasi FASB kinerja untuk memastikan bahwa Dewan berhasil memenuhi perannya sebagai independen badan pembuat aturan dan mengawasi keterlibatan dan operasi organisasi dan investor individu. Ketiga, AICPA harus memastikan bahwa FASB tersebut terdiri dari profesional berkualifikasi tinggi dan terus berhasil memenuhi kebutuhannya peran sebagai badan pembuat aturan independen yang bekerja untuk kepentingan terbaik dari profesi akuntansi. Keempat, anggota Kongres tunduk pada tekanan besar dari daerah pemilihan penting.
Dengan demikian, Kongres sebagian besar harus dijauhkan dari proses pembuatan aturan. Namun, ini sulit memberikan hierarki yang memberdayakan SEC, AICPA, dan akhirnya FASB untuk membuat aturan. Yang kelima, ada CEO perusahaan harus terus rajin memberi masukan kepada FASB mengenai aturan yang ada dan aturan baru yang diusulkan. FASB pada gilirannya harus sangat menghargai masukan dari CEO dan menggunakan masukan ini saat mereka menyelesaikan aturan. Yang keenam, sama seperti para eksekutif perusahaan, mitra kantor akuntan harus tetap aktif dalam proses pembuatan aturan dengan menyediakan FASB masukan berharga tentang aturan yang ada dan aturan baru yang diusulkan. Sekali lagi, FASB harus berdasarkan masukan dari kantor akuntan. Yang ketujuh, investor harus bermain aktif. Jika tidak paling aktif, berperan dalam standar akuntansi pengaturan. Investor adalah pengguna akhir dari laporan akuntansi keuangan dan dengan demikian harus memiliki masukan paling banyak ke dalam pemberlakuan standar. Namun demikian, pengetahuan investor untuk menerapkan akuntansi standar dan biaya untuk menerapkan standar baru. Yang B, eksekutif perusahaan dengan tekun menekan Kongres untuk campur tangan dan memastikan FASB tidak mensyaratkan pengeluaran nilai wajar opsi saham. Tampaknya tekanan itu berhasil. Pada akhirnya FASB mengeluarkan aturan kompromi itu menyarankan tetapi tidak membutuhkan biaya nilai opsi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.